Oke, lanjut kabar yang cukup panas. Nah, jadi baru-baru ini beberapa hari terakhir muncul kabar yang cukup menarik dari dunia pertahanan negara kita Indonesia nih bos. Jadi admin kutip dari portal berita republika.co.id yang beritanya baru keluar pada 7 Maret 2026 hari ini, dikabarkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2026 kemarin di Jakarta, Panglima TNI Agus Subianto katanya telah mengeluarkan sebuah telegram dengan nomor TR283 2026 yang berisi perintah siaga 1 bagi para jajaran TNI. Nah loh, mendengar kata telegram, di sini jangan salah paham dulu ya bos. Telegram di sini maksudnya bukan aplikasi Telegram di HP kalian yang biasanya bunyi ting lalu muncul chat grup keluarga, bukan ya. Jadi sedikit informasi dalam dunia militer, Telegram itu adalah dokumen perintah resmi dan cepat yang dikirim dari pimpinan kepada seluruh jajaran di bawahnya. Jadi kalau Panglima TNI sudah mengeluarkan Telegram, itu artinya ada perintah langsung yang harus dilaksanakan oleh seluruh satuan TNI. Nah, tak main-main Telegram tersebut pun katanya diteken oleh asisten operasi atau ASOPS Panglima TNI Letjen Bobi Rinal Makmo di Jakarta pada 1 Maret 2026 kemarin. Dan isi perintahnya pun sangat serius nih bos, yaitu menetapkan status siaga 1 bagi seluruh jajaran TNI. Nah, sebelum lebih jauh mungkin ada yang nanya nih, siaga 1 maksudnya gimana men? Apakah negara kita mau ikutan perang? Nah, tenang dulu bosku. Jadi dalam dunia militer, siaga 1 berarti tingkat kesiapsiagaan tertinggi bagi para pasukan kita. Artinya para personel, kemudian sistem pertahanan dan berbagai satuan militer harus siap merespon situasi darurat kapan saja. Biasanya kondisi seperti ini meliputi beberapa hal bos. Para personel militer harus siap bergerak cepat, patroli keamanan diperketat, sistem intelijen dan pengawasan aktif penuh, alutsista disiapkan jika sewaktu-waktu diperlukan. Namun penting dicatat nih bos, siaga 1 ini bukan berarti Indonesia sedang berperang. Ini lebih kepada langkah antisipasi dan kesiapsiagaan nasional. Dan mengapa sampai perlu siaga seperti ini? Nah, dalam telegram tersebut disebutkan bahwa langkah ini katanya diambil untuk merespon perkembangan situasi global, terutama konflik yang sedang memanas di kawasan Timur Tengah. Nah loh, artinya jelas nih bos, ini berhubungan langsung dengan perang Timur Tengah antara Iran versus Israel dan Amerika. Konflik di wilayah itu memang sering berdampak luas bos, mulai dari ketegangan geopolitik, ancaman keamanan internasional, hingga keselamatan warga negara di luar negeri. Karena itu TNI memutuskan untuk meningkatkan kewaspadaan demi mengantisipasi potensi dampak terhadap keamanan dalam negeri Indonesia dan juga para WNI di sana. Dan langkah ini pun menunjukkan bahwa militer Indonesia tetap memantau perkembangan dunia, ibaratnya seperti penjaga malam di kompleks bos. Kalau ada suara mencurigakan sedikit saja, langsung bangun dan cek situasi. Nah, tapi yang menarik, dalam telegram tersebut ternyata bukan cuma perintah siaga biasa bos. Ada 7 instruksi penting yang diberikan kepada berbagai satuan TNI, mulai dari pengamanan objek vital, pengawasan udara 24 jam, hingga kemungkinan evakuasi warga negara Indonesia dari wilayah konflik. Nah loh, lantas apa saja sebenarnya 7 perintah penting dalam telegram Panglima TNI ini dan seberapa serius langkah yang sedang dilakukan oleh TNI ini? Simak videonya sampai habis bosku. Oke, jadi menurut laporan media Republika, dokumen telegram Panglima TNI nomor TR283 2026 ini berisi 7 instruksi utama yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran TNI bos. Perintah pertama diberikan kepada para Panglima Komando Utama Operasi TNI. Mereka diperintahkan untuk menyiagakan personel dan alutsista, sekaligus meningkatkan patroli keamanan di berbagai objek vital strategis Indonesia. Dan objek yang dimaksud pun cukup luas, yaitu mulai dari bandara, pelabuhan laut dan sungai, stasiun kereta, terminal bus, hingga fasilitas penting seperti kantor PLN alias perusahaan listrik negara. Jadi
Singkatnya, ini tempat-tempat yang dimaksud ini adalah lokasi yang kalau terganggu sedikit saja bisa bikin aktivitas negara ikut tergoyang. Nah, kemudian instruksi kedua ditujukan kepada Komando Pertahanan Udara Nasional, Bos. Kohanutnas. Mereka diperintahkan untuk melakukan deteksi dini dan pengawasan udara selama 24 jam penuh. Dan ini penting untuk memastikan tidak ada ancaman dari udara baik pesawat tak dikenal maupun aktivitas mencurigakan lainnya. Jadi mungkin ini wanti-wanti, Bos. Antisipasi kalau ada rudal nyasar atau jet tempur nyasar, ya kan? Mana tahu ada negara lain atau pihak lain yang memanfaatkan perang di Timur Tengah sana untuk membuat kekacauan di komplek kita. Kita bisa siaga dan langsung intercept atau paling tidak bisa antisipasi, meminimalkan potensi ancaman. Nah, lanjut perintah ketiga diberikan kepada Badan Intelijen Strategis atau BIN. Tugasnya adalah memerintahkan para atas pertahanan Indonesia di negara-negara terdampak di konflik Timur Tengah untuk mendata dan memetakan kondisi di sana, Bos. Jadi maksudnya ini seperti di Iran, di Israel, UEA, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, pokoknya tempat-tempat yang kemarin disosor atau dilewati oleh rudal-rudal Iran dan juga Israel atau Amerika. Di mana jika situasi di medan konflik memburuk, mereka juga diperintahkan untuk menyiapkan rencana evakuasi WNI dengan berkoordinasi bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dan kedutaan besar di negara konflik. Entah itu WNI di Iran, Israel ataupun negara-negara teluk lainnya, Bos. Karena memang perang di sana berpotensi meluas ke negara-negara tetangga lainnya yang ternyata mendukung Amerika pula, ya kan? Dah, lanjut instruksi keempat. Lanjut instruksi keempat disebut diberikan kepada Kodam Jaya, Bos. Mereka diminta meningkatkan patroli keamanan di wilayah DKI Jakarta, terutama di sekitar kedutaan besar negara-negara asing dan objek vital nasional. Perintah kelima ditunjukkan kepada Satuan Intelijen TNI untuk melakukan deteksi dini dan pencegahan terhadap potensi gangguan keamanan, bahkan juga fokus di objek vital dan kedutaan. Instruksi keenam, seluruh badan pelaksana pusat TNI diperintahkan untuk siaga di satuannya masing-masing dan harus menjaga kesiapan operasional. Dan yang terakhir, semua perkembangan situasi harus dilaporkan secara rutin dan langsung kepada Panglima TNI. Nah, namun satu catatan penting nih, Bos. Hingga berita ini beredar, pihak TNI sendiri belum memberikan konfirmasi resmi secara terbuka terkait status Siaga 1 dari Telegram tersebut. Dokumen-dokumen Telegram ini pun didapatkan Republika secara langsung. Dan media Republika menyebut mereka telah mencoba menghubungi Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Aulia Dwi Nasrullah, tapi belum ada tanggapan mengenai status perintah Siaga 1 itu, Bos. Artinya, dokumen Telegram itu memang beredar, namun klarifikasi resmi dari TNI masih ditunggu. Tapi yang jelas satu hal, langkah siaga ini menunjukkan bahwa TNI jelas sedang meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi global yang unpredictable, alias tidak bisa diprediksi, Bos. Karena dalam dunia militer, satu prinsip selalu berlaku. Lebih baik siap sebelum sesuatu terjadi daripada baru bergerak ketika keadaan sudah terlambat dengan penuh penyesalan. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.